Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mufti, program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dan Sains dari Universitas Indo Global Mandiri dengan NPM 2022-110016. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program berbahasa Python tentang mengelola data karyawan untuk memenuhi UTS praktikum dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Berikut penjelasan dari saya. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan dari codingannya. Baik. Pertama, kita diminta untuk membuat fungsi data karyawan untuk meminta data karyawan dan menyimpannya dalam list. Maka dari itu di sini kita buat data karyawan yang disimpan dalam list dan di sini kita minta untuk user menginputkan yaitu nama, nomor induk, jabatan yang terdiri dari staf, superior, dan supervisor dan manajer. Selanjutnya ada tahun bergabung. Selanjutnya ada status kepegawaian, yaitu tetap atau kontrak. Selanjutnya ada jam lembur. Seperti itu. Selanjutnya ada proyek selesai yang apabila user telah menginput semuanya, maka akan ditampilkan data karyawan berhasil ditambahkan. Selanjutnya, kita lakukan buat fungsi hitung total kompensasi untuk menghitung total kompensasi karyawan yang terdiri dari gaji dasar sesuai jabatan, bonus, tunjangan, dan kompensasi lembur yang dihitung berdasarkan kriteria atau rumus yang Anda tentukan sendiri. Seperti itu. Selanjutnya kita tambahkan fungsi dari hitung total kompensasi karyawan. Di sini kita menghitung jika karyawan memilih jabatan menjadi staf, maka gajinya adalah 4 juta. Gaji dasarnya dulu. Selanjutnya LIF. eh, Jika bukan kondisi pertama atau bukan staf dan kondisi true-nya adalah supervisor, maka gajinya adalah 6 juta. Jika kedua kondisi dari staf dan supervisor ini false, maka kondisi manajer ini true, maka gaji karyawan terdiri dari 8 juta. Jika semua kondisi di atas ini merupakan kondisi yang false, maka gaji karyawan hanya 5 juta. Selanjutnya ada kompensasi kompensasi tambahan, yang mana terdapat tunjangan. Tunjangan dari gaji dasar. Tunjangan itu seperti gaji makan, gaji tunjangan lah. Gitu. Tunjangan ini 10% dari gaji dasar. Nah, jadi apabila pegawainya adalah staff, maka gaji tunjangannya 10% dari 4 juta. Selanjutnya ada kompensasi tambahan yaitu lembur yang dihitung 50.000 per jam lembur. Seperti itu. Selanjutnya ada intensif proyek. Nih, jadi apabila misalnya pegawai tersebut menyelesaikan satu proyek, maka akan dihitung sebagai kompensasi tambahan yang dihitung 100.000 per proyek selesainya. Jadi total kompensasi adalah gaji dasar ditambah tunjangan, ditambah lagi lembur dan insentif proyek seperti itu. Selanjutnya kita buat fungsi klasifikasi masa kerja untuk mengelompokkan karyawan berdasarkan masa kerja, yaitu kalau senior jika masa kerja lebih dari sama dengan 10 tahun, junior masa kerja di bawah dari 10 tahun. Nah, di sini kita buat fungsi untuk klasifikasi masa kerja. Nah, jadi tahun sekarang itu dihitung menggunakan date time now. Nah, yang kita letak di atas tadi, from date time import date time. Nah, ini untuk melihat sekarang ini tahun berapa. Kalau sekarang tahun 2024 ya berarti menghitung masa kerja karyawannya dari 2024 ke masa kerjanya berapa tahun gitu. Mana tadi? Selanjutnya nih, jadi masa kerja yaitu tahun sekarang dari date time tadi dikurang karyawan, tahun bergabung yang diinputkan oleh si user tadi. Jadi, terus kita masukkan if masa kerja lebih dari sama dengan 10,
maka karyawan tersebut disebut senior. Jika bukan, maka karyawan tersebut disebut junior. Selanjutnya, buat fungsi kelompokkan kinerja kerja untuk mengelompokkan karyawan berdasarkan kinerja lembur yang Anda tentukan sendiri. Contoh kriteria, kinerja tinggi untuk karyawan yang memenuhi kriteria tertentu. Misalnya jam lembur lebih dari sama dengan 20 atau proyek lebih dari sama dengan 5. Dan kinerja rendah untuk karyawan yang di bawah kriteria tersebut. Jadi di sini saya menggunakan kriteria yang diberikan oleh contoh dari Ibu tadi. Di sini saya membuat fungsi untuk kelompokkan kinerja kerja karyawan yang if karyawan jam lembur ini adalah yang diinputkan oleh karyawan tadi jam lembur. Jika jam lembur yang diinputkan lebih dari sama dengan 20 or proyek yang diinputkan oleh karyawan tersebut lebih dari sama dengan 5, maka karyawan tersebut memiliki kinerja kerja yang tinggi. Jika lain dari itu, maka karyawan memiliki kinerja kerja yang rendah. Selanjutnya, buat fungsi tampilkan laporan untuk menampilkan laporan karyawan. Nah, di sini saya membuat fungsi tampilkan laporan dengan membuat dictionary yaitu senior dan junior. Selanjutnya saya menggunakan loop untuk masa kerja sama dengan klasifikasi masa kerja untuk mengklasifikasikan masa kerjanya. Dan kinerja sama dengan kelompokkan kinerja untuk mengelompokkan kinerja dan total kompensasi sama dengan hitung total kompensasi karyawan. Selanjutnya, saya masukkan data secara terkelompok ke dalam laporan, yaitu ini laporan masa kerja kinerja PEM. Ditambahkan semua nama, nomor induk, jabatan, status kepegawaian, masa kerja, dan total kompensasi dan juga kinerja. Selanjutnya, di sini saya gunakan untuk mengelompokkan berdasarkan kinerja. Nih, for kategori kinerja data, maka akan di print F kan kategori dan kinerja karyawan list data item maka akan muncul kinerja dan apabila for K di dalam karyawan list maka akan munculkan ini. Selanjutnya ini tambahkan kreasi, kembangkan satu fitur tambahan yang membuat program lebih interaktif atau fungsional seperti fitur pengeditan data karyawan seperti itu. Sini saya menambahkan fitur untuk edit data karyawan. Di sini saya menambahkan fungsi edit data karyawan dengan menggunakan nomor induk, yaitu mencari data karyawan yang ingin diedit menggunakan nomor induknya. Apabila nomor induk yang diinputkan itu tidak sesuai, maka program akan memunculkan data tidak ditemukan, masukkan data baru, yaitu nomor induk masukkan data baru atau cari berdasarkan nomor induk yang lain. Tuh. Di sini yang bisa diedit itu semuanya seperti nama, jabatan, tahun bergabung, status kepegawaian, jam lembur, data proyek, dan apabila sudah diperbarui, maka akan muncul data karyawan berhasil diperbarui. Jika tidak tadi, maka data karyawan dengan nomor induk tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya saya membuat fungsi untuk menu, yaitu untuk menjalankan program. Nah, jadi di awal nanti kita akan ditampilkan dengan tampilan ini menu program dengan 4 opsi yaitu tambah data karyawan, yang kedua tampilkan laporan karyawan, yang ketiga edit data karyawan, yang keempat keluar. Selanjutnya apabila user menginputkan angka 1 maka akan dijalankan oleh program yaitu input data karyawan yang diminta untuk menginputkan data-data karyawan tadi. Selanjutnya apabila user menginputkan opsi 2 maka program akan menampilkan laporan karyawan. Dan apabila user menginputkan nomor 3, maka program akan menginputkan edit data mengoutputkan edit data karyawan. Dan apabila program memilih angka 4, maka dan apabila user memilih opsi 4, maka program akan selesai, akan keluar. Dan ini untuk menu menjalankan program.
Baik, selanjutnya kita masuk ke running. Di sini saya sudah menambahkan dua data karyawan dan kita coba lagi untuk menambahkan satu lagi data karyawan. Kita pilih opsi menu satu. Kita masukkan nama Nanda misal dengan nomor induk 24242. Selanjutnya sejabatan sebagai staf tahun bergabung 2020 misalnya. Selanjutnya status kepegawaian tetap atau kontrak 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 jam lembur dalam sebulan masih panjang misalnya. Selanjutnya jumlah proyek yang diselesaikan 5 proyek, tiga misal 3 proyek. Selanjutnya kita pilih opsi kedua yaitu tampilkan laporan karyawan. Jika kita memilih opsi nomor 2 maka akan memunculkan pengkategorian dari senior yaitu dengan kinerja kinerja tinggi yaitu Ajeng dengan masa kerja 11 tahun dan total kompensasinya yaitu 8.050.000. Kinerja kerjanya kosong. Dan kategori junior itu Nabila dan Nanda. Dengan Nabila jabatan manajer dan status tetap masa kerja 9 tahun, total kompensasi 10.700.000. Dan kinerja rendah dari yang junior yaitu Nanda dengan jabatan staf, status masih kontrak, masa kerja sudah 4 tahun, dan total kompensasinya adalah 5.100.000. Selanjutnya kita coba opsi nomor 3 yaitu edit data karyawan. Pilih nomor induk yang mau diedit. Misal kita mau edit data karyawan dari Nanda yaitu 24242. Nama akan kita ubah jadi Nanda Nur. Jabatan staf jadi supervisor. Tahun bergabung tetap 2020. Pegawaian jadi tetap. Jam kerja lembur jadi 10. Proyek yang selesai itu 9. Dan selanjutnya kita coba lagi tampilkan laporan dari karyawan tadi. Nih, di sini akan menampilkan Nanda Nur dengan kinerja yang tinggi. Karena kriteria dari yang diinputkan oleh user mengenai karyawan dengan nama Nanda itu mencapai kategori untuk junior dengan kinerja tinggi. Selanjutnya kita pilih opsi nomor 4, yaitu keluar dari program. Maka program selesai dijalankan. Oke, sekian dari saya. Semoga dapat dipahami dengan benar dan paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.